Ya, kembali lagi di podcast ya, podcast building small business website with WordPress gitu ya. Kita kembali lagi kemarin setelah setting paymentnya atau pembayarannya, ada transfer bank sama COD ya. Sekarang kita setting shippingnya atau metode pengirimannya. Ini gunanya ketika mungkin ya akan ada yang beli dari luar kota gitu ya. Itu kan nggak mungkin COD ya. Kalau COD kan kamu harus keluar kota, itu kan nggak cucuk ya, nanti bensinnya berapa belinya cuma satu, nah nanti kan nggak cucuk. Nah, supaya gampang gitu ya, itu perlu ada namanya bantuan dari jasa kurir yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita tambahkan ya, kita ke WooCommerce ini, kita lalu ada di pengaturan. Nah, ini ada kemarin kan pembayaran ya, sekarang ke pengiriman teman-teman. Lah pengiriman ini masih sangat terbatas. Kita harus menggunakan plugin atau alat bantu tambahan supaya layanan kayak Tiki atau JNT atau JNE itu terintegrasi dengan website kita. Makanya kita harus ke sini ya, ke dashboard, ke bawah, lalu ke plugin. Kita klik plugin ya. Ingat plugin itu alat bantu ya, atau kayak software tambahan gitu. Nah, di sini sebenarnya plugin-pluginnya sudah terinstall, yang kemarin kita install otomatis melalui tema itu ya. Tapi nggak ada di sini, kita klik ya di sini plugin, tambahkan plugin baru. Kita cari plugin baru intinya. Oke, di sini ya ini sebenarnya banyak plugin ya. Ini banyak sekali plugin gitu yang bisa teman-teman pelajari dan mungkin pasang sendiri di websitenya supaya websitenya jadi lebih kencang, lebih enteng, lebih cantik, lebih apa dan sebagainya. Itu banyak sekali tool-tool yang bisa dimanfaatkan. Oke. Di sini kita cari plugin, kita ketikkan namanya ByteShip ya. Ini. Sorry. Ini ya. ByteShip. Sorry. ByteShip. Ini ya. Kita klik enter. Maka akan keluar ini. ByteShip, plugin ongkos kirim kurir instan reguler kargo. Jadi ini plugin untuk mengintegrasi ya beberapa jasa pengiriman kurir gitu ya, supaya ada di di website kita. Kita install sekarang gitu. Kita install ya, lalu kita pasang di di WordPress kita. Setelah terpasang kita klik aktifkan ya. Nah, oke, ketika kita menunggu aktifkan, kita masuk dulu ke byteship.com ini ya, byteship.com. Ini ada di halaman byteship.com-nya. Setelah kita ke byteship.com-nya, kalian bisa baca-baca dulu. Intinya ini ini ya, nanti akan ada pilihan pengiriman tanpa batas ya. Ada JNE, ada Tiki. Intinya semua kurir yang populer di Indonesia nanti akan mendeteksi teman-teman sebagai penjual gitu. Jadi nanti teman-teman akan alamatnya itu akan dididik oleh kurir sebagai titik penjemputan produk ketika ada yang beli di website kamu gitu. Kita klik mulai gratis di sini teman-teman. Mulai gratis. Oke, ini karena sudah login ya. Kita daftar dulu di sini. Nah, daftar di sini ya. Silahkan kalian daftar ya, nama depan, nama belakang ini harus sesuai dengan alamat pick up-nya, alamat titik jemputnya gitu ya. Jadi karena besok ya kurirnya itu akan cari kamu sebagai penjual gitu. Jadi namanya harus sama. Saya sarankan sama dengan KTP, jangan nama alay gitu ya, jangan nama yang nggak jelas ini. Nomor HP juga harus asli, harus sama. Alamat email juga alamat pribadi aja supaya gampang ya. Lalu passwordnya juga hampir sama. Intinya daftar lah ya. Kalau daftar mah nggak usah dicontohkan ya, langsung daftar aja. Saya sudah punya akunnya, makanya saya mau masuk aja. Ini saya masuk ke ke akun saya ya. Sorry. Mungkin ke akun teman kamu ya yang belum itu ya. Karena saya sudah diverifikasi gitu. Mungkin Jamu Rahayu ini punyanya teman kalian gitu, yang masih simpen. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil register ya, sudah berhasil bikin akunnya, nanti teman-teman akan ada di dashboard ini. Nah,
kamu disuruh untuk verifikasi akun ya. Verifikasi akun ini gunanya untuk apa teman-teman? Ini ya, pakai perorangan atau MKM, saya menyetujui ketentuan dan bla 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 bla. Gunanya ini karena ini kaitannya dengan bisnis asli ya. Jadi karena ini nanti akan dijemput beneran gitu sama kurirnya. Jadi mereka harus tahu kalau kamu tuh orang asli, guys. Jadi bukan robot atau cuman orang iseng-iseng gitu ya. Jadi ini ada komitmen seriusnya gitu supaya kalian terdaftar di batchship-nya dan dikenali sebagai penjual gitu. Penjual beneran, emang beneran ada orangnya, ada alamatnya. Makanya mereka butuh foto KTP ya dan nama sesuai nama lengkap sesuai KTP, NIK ya, nama bank, nomor rekening dan ininya data-data yang diperlukan supaya kalian tuh memang benar-benar diverifikasi sebagai penjual, sebagai orang beneran gitu yang ada di Indonesia dan juga memang benar-benar butuh jasa pengiriman gitu ya. Jadi silakan nanti diverifikasi dulu. Nah, verifikasi ini memerlukan waktu sekitar 2 kali 24 jam, teman-teman. Jadi nggak langsung jadi gitu ya. Ini kayak kalian kalau pernah apa ya, kalau kalian pernah apa namanya kayak pakai pinjol gitu ya, gitu kan kalian harus verifikasi akun ya. Verifikasi akun kan pakai foto selfie KTP. Kalau ini nggak perlu foto selfie, ini hanya foto KTP-nya saja. Jadi relatif aman ya, relatif tidak masalah gitu. Oke. Kalau ini sudah apa ya, sudah terdaftar, kita kembali ke WooCommerce-nya atau ke apa namanya, ke dashboard WordPress-nya gitu ya. Ke dashboard WordPress-nya kita klik WooCommerce, lalu kita klik pengaturan, kita kembali ke pengiriman tadi atau shipping ya kalau bahasa Inggrisnya, pengiriman di samping pembayaran atau payment. Lah, ketika teman-teman sudah install apa namanya, sudah install plugin batchship tadi ya, dia akan ada di sini ya, ada pengaturan di sini pengirimannya. Batchship nih ya, kita klik kan batchship di sini. Nah, ini ya, ini tokonya ini juga kaitannya karena sekali lagi kaitannya dengan kurir asli gitu. Jadi ini silahkan berikan informasi yang apa namanya, yang valid gitu ya. Nama tokonya apa? Nama pengirimannya siapa? Misal nama pengirim ya nama apa namanya, nama yang punya rumah gitulah ya, nama yang punya nomor HP-nya berapa. Ini nomor HP juga harus sama karena ini nanti akan dijemput langsung oleh kurirnya teman-teman ya, oleh kurirnya. Jadi harus sesuai. Misalnya ini tokonya apa, Jawarantika gitu. Jawarantika saya lagi karena ini domainnya Jawarantika ya. Nama pengirimannya pakai nama saya dulu, enggak apa-apa, coba nomor HP-nya nomor HP saya. Email pengirimannya ini boleh, asuransi tidak usah, COD tidak usah, berat bawaan 1 kilo lah mungkin lah, atau kosongin dulu aja lah. Tipe checkoutnya Smart Search direkomendasikan pakai ini juga boleh. Ini kosongin dulu, perbarui status WooCommerce otomatis ini juga kosongin dulu. Alamat asalnya ini juga harus ada ya, alamat, kode pos dan koordinat sebagai acuan untuk mengecek ongkos kirim dan lokasi penjemput barang. Jadi nanti ketika di website itu nanti akan otomatis dihitung dari titik penjemputan sampai titik pengiriman, titik penjual dengan titik pembeli nanti akan dihitung jaraknya dan nanti akan terestimasi ongkos kirimnya itu berapa gitu ya. Jadi ini silakan kalian isikan alamat titik penjemputan kalian gitu ya. Ini mungkin ini alamat saya yang ada di Klaten gitu. Grupnya segini. Nah, ini cari lokasinya ya, Terasan misalnya, karena rumah saya Terasan, Klaten gitu. Misalnya saya titik di rumah saya, misalnya rumah saya di sini. Ini agak rahasia ya, tapi saya titik di sini, misalnya di Soto Kuali ini. Nah, ini ya. Terus kalau sudah silahkan simpan alamat emailnya. Simpan alamat ini ya. Kalau sudah klik simpan ini. Nah, lalu ini kunci API ini ya, API ini. Jadi kunci API ini harus kalian cari dari website batchship ya, batchship di sini. Kita kembali ke website tadi, terus login ya. Lalu ketika sudah silahkan apa namanya, kalian klikkan ini integrasi ini ya. Kalian klikkan integrasi di sini yang gambarnya kunci ini ya, kunci ini. Kalian klikkan WooCommerce di sini karena kalian kan pakainya WooCommerce ya, kita pakainya WooCommerce. Aktifkan,
Lalu akan ada perintah di sini suruh unduh batch terlebih dahulu. Karena kan kita tadi sudah install ya, jadi kita nggak perlu unduh untuk menginstal. Kita klik saja saya sudah unduh dan juga sudah terinstall. Nah, kita disuruh untuk pilih paket, kita pilih yang free aja, ini sudah cukup powerful ya. Kalau yang essential dan selengkapnya ini ya, ini dia pasti ya ada, bahkan ada Gojek same day-nya, ada Grab same day dan sebagainya. Kalau ini hanya regular semua ya, CNE, Tiki, CNT dan sebagainya. Kita pakai yang ini dulu. Kalau mau kalian pilih yang lainnya juga boleh, tapi harus membayar ya. Ini konsumsi kalian sendiri. Kita klik aktifkan di sini. Loading, lalu ini ya, ini ada kunci API-nya. Ini kita salin kunci di sini. Lalu kita kembali ke tadi pengaturan pengaturan. Nah, ini WooCommerce-nya. Kunci API-nya tadi silahkan paste di sini. Kayak gini. Ya. Kalau sudah klik aktivasi, nanti akan teraktivasi. Ini nggak saya aktivasi karena ini nanti hubungannya ke akun teman-teman ya, nanti malah jadi kacau. Nanti kalau punya teman-teman kalau sudah disimpan sama diaktifasi, setelahnya silahkan disimpan perubahan. Nanti akan muncul ya, seperti ini teman-teman. Mungkin yang sudah jadi punya saya ya. Saya juga bikin ya untuk punya saya. Ini ini pack saya atau yang sudah saya bikin gitu ya. Nah, ini kita misalnya beli produk ini gitu ya. Kita klik add to cart atau tambah ke keranjang. Ini punya saya bahasa Inggris BTW guys. Add to cart ya. Nanti kan otomatis langsung ada di keranjang. Ini masih berantakan ya, gambarnya masih nggak nyambung dan sebagainya. Ini masih nanti bisa kita rubah gitu. Kita keranjangnya ini kita check out kan ya, kita cek pengirimannya kan seperti apa gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kita masukkan dulu data-datanya ya, postcode-nya. Ini misalnya. Nah, nanti akan muncul ini guys, pengirimannya ya, free shipping mungkin nanti COD gitu ya, atau kalau mau JNE gitu 3-6 hari. Dan ini sudah ada estimasi harganya, karena ini deket ya, Jawa Tengah ke Jawa Tengah ya, mungkin hanya 8.000 gitu. Dan ini sampai 3-6 hari. Kalau mau lebih cepat 2-3 hari harganya 13.000, atau pakai JNT easy ya 10.000 gitu. Dan nanti ini biar dipilih oleh pembelinya ya, nanti akan menambah biaya shippingnya di sini 10.000. Lah, 10.000 nanti ini masuknya kemana? Nanti masuknya ke rekening teman-teman. Nah, teman-teman harus membayar kurirnya itu melalui ByteShip teman-teman ya, melalui ByteShip. Caranya gimana? Ke BytePoint di sini ya, BytePoint di sini. Ini 0 BTS karena belum top up gitu ya. Nah, nanti sistemnya ini deposit gitu, top up gitu. Nanti ketika ada pesanan baru depositnya akan berkurang secara otomatis tergantung pemesannya berapa. Nah, ini ya. Saldonya masih 0. Nah, nanti ketika ada transaksi di sini nanti akan tampil di sini gitu ya. Nanti akan tampil di sini ketika ada transaksi dan shippingnya tuh butuh ongkos kirimnya tuh 10.000, nanti otomatis saldo kalian akan terkurang 10.000. Kalau saldo kalian 0 padahal ada pesanan gitu ya, nah itu nanti tidak akan diambil oleh kurir karena saldo kalian tuh 0. Makanya saldo ini besok ya, kalau kalian sudah mulai jualan harus sudah harus sudah terisi gitu, supaya jaga-jaga buat pengirimannya tuh lancar gitu ya. Nah, ini belum ada contohnya karena belum ada transaksinya gitu ya. Jadi belum ada antar jemput barangnya, kurirnya belum bekerja gitu. Tambah saldo ya, silakan tambah saldo nanti misalnya ini 10.000, 20.000, 50.000, karena sekali pengiriman rata-rata itu sekitar ya tadi ya, ongkos kirimnya tadi mana tadi, sorry, di sini. Ini ya ongkos kirimnya kalau sama Jawa Tengah tuh sekitar nggak sampai 15.000 ya.
Nah kalian mau apa namanya, mau nabung berapa dulu gitu, misalnya 100.000 langsung, ini mungkin bisa untuk 4-5 kali pengiriman gitu. Lakukan pembayaran, nanti tinggal bayar saja melalui QR code, pakai apa namanya, pakai misalnya pakai scan QR gitu, QRIS ya. Ini QRIS guys, ini QRIS. Jadi kalian bisa bayar pakai GoPay, pakai ShopeePay, pakai bank langsung ya, BCA QRIS atau Mandiri QRIS atau BRI QRIS dan sebagainya, itu bisa. Tinggal di scan aja, nanti otomatis keluar saldo top up-nya gitu. Gitu ya. Ini untuk pembayaran. Jadi sudah selesai settingnya. Nanti akan kurang lebih akan muncul opsi pengiriman seperti ini. Nah, ini sudah selesai setting websitenya ya. Jadi nanti bank pembayarannya bank transfer. Nanti bisa juga ditambahkan COD. Kalau mau nambah apa namanya, pakai GoPay itu kan lebih gampang dan lebih terpercaya ya. Ya itu nanti bisa, tapi pakai NPWP dan juga mungkin surat-surat pendukung lainnya gitu. Itu agak rumit ya. Padahal kita cuman hanya latihan saja. Mungkin saya rekomendasikan ya pakai ini dulu aja untuk latihan gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya ini silakan disetting dulu. Besok kita ketemu di mata kuliah website ya. Kita akan nambahkan atau mengedit produknya. Ini produknya masih berantakan ya, karena juga masih bawaan tema gitu ya. Nah ini produknya punya Jawarantika ini masih berantakan karena masih bawaan tema, masih jualan tas, masih jualan pakaian gitu ya. Harusnya kan jualan jamu. Nah ini kita bisa rubah ya dengan cara di ini ya, di WooCommerce lalu ada produk, ini produk di bawah ini ya, ini ya, di bawahnya WooCommerce ada produk lalu ada semua produk ya. Kita klik semua produk. Nah ini kan banyak ya, ada tas, ada ini yang bawaannya dari temanya. Ini kita tinggal ganti aja, jadi kita nggak usah bikin baru. Kita nanti diedit ya, atau kita buang aja kalau nggak kepake ya. Kita hapus yang tidak perlu, kita edit yang beberapa supaya kita nggak usah bikin dari awal kan gitu. Atau kalau mau bikin dari awal juga bisa ya, nanti tinggal tambah baru gitu ya, tambah baru. Nanti kasih fotonya, kasih keterangannya, kasih harganya, kasih diskonnya dan sebagainya, nanti bisa di sini. Ini di next tutorial ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk setting shipping atau pengirimannya supaya teman-teman paham ya. Kalau nggak paham silakan diulang-ulang. Kalau masih nggak paham silakan tanya di WA. Selanjutnya kita akan belajarnya setting produk dan juga desain websitenya supaya tampilannya cantik dan sesuai dengan branding dari teman-teman kalian, teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak bisa tanya kan podcast ya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.